Halo, halo. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah datang. Wah, sama-sama. Oke, sebelumnya mungkin gue opening dulu. Oke. Jadi, selamat datang di Screen Talk, di mana kita ngobrolin hal-hal semacam kayak computers in society atau komputer dalam masyarakat gitu. Terus juga kita akan bahas hal-hal yang mungkin ada di gray area juga. Dan buat teman-teman yang mungkin baru join dan baru ngelihat Screen Talk, ini mungkin prinsipnya kayak one on one tapi direkam aja. Jadi anggap aja ini gak usah terlalu serius lah. Dan kita bakal datengin tamu yang penting banget di pagi ini, di minggu pagi ini. Waduh, waduh. Yoi. Seorang legenda hidup ya, Mas Riza Oh, Fahmi. legenda. Aduh, aduh. Kok legenda? Kayak sebelumnya mungkin pertanyaan pertama saya langsung tanya Mas, Hmm. Ya. berapa umurnya Mas sekarang? Waduh, nanya umur. Kita Umur abaikan sopan saya. santun di sini. Hmm. Kepala empat, kepala empat. Oke, wow. Hmm. Kepala 4 berarti kurang lebih lahir di tahun 90-an awal lah ya. Enggak ya, 80-an. 80. 80. 81 tepatnya. Hitung sendiri lah ya. Sudah tua. Nah, ini dia maksudnya kayak banyak orang yang mungkin tech bro di luar sana atau saya sendiri juga ingin apa ya menjadikan Mas Riza itu sebagai role model gitu. Udah di usia kepala 4 tapi masih aktif di dunia teknologi dan masih mau mau belajar dan mau adaptif sama teknologi yang ada sekarang gitu. Karena jujur aja sih kayak saya ngelihat ayah saya juga di usianya udah pensiun gitu. Ya. eh, Kerjaannya ngelukis kayak Hmm. SBY gitulah. Hmm. Sama bikin kayu juga, kerajinan kayu kayak Pak Jokowi mungkin pengen jadi presiden gitu. Nah, saya rasa juga kayaknya saya perlu nyiapin nih pensiun plan itu mau ngapain dan sampai sekarang sih saya masih suka ngoding, Ah, ah. masih suka sharing-sharing hal yang mungkin mungkin gitu ya, mungkin berpengaruh buat orang lain juga gitu. Nah, Mhm. Mas Riza juga sekarang masih aktif podcast, masih aktif juga sebagai co-founder aktif di Active 8. Dan saya ngelihat Mhm. juga LinkedIn-nya tadi ternyata berdiri tahun 2016 ya. 18, sorry. Iya. 16. 2016. Oh, oke. Ya. Wow, itu emang masa-masanya startup lagi ya ada di honeymoon phase lah ya. Banyak dapat Betul, kucuran kucuran dana terus betul. kita bisa nge-hire atau nge-hijack software engineer hebat dari manapun gitu. Yes. Iya. Nah, Itulah problemnya dari situ sebenarnya. Jadi pas ngobrol-ngobrol sama foundernya Activate kan, partner saya, ya dia punya semacam software house gitu ya. oke. Apa eh, hiring, nurturing, udah jago di-hijack, di hire sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu kan. Terus dia harus mulai lagi dari awal gitu. Terus menerus akhirnya capek gitu. Akhirnya tercetus lagi. Ya udah kita bikin pabriknya aja gimana. Nah, akhirnya jadilah Activate gitu. Awalnya dari Ah, situ sebenarnya. iya ya itu pertanyaan saya juga sih. Use case-nya ternyata dari software engineer-nya sendiri yang sering dibajak, akhirnya ya udah kita bikin software engineer bagus aja setiap ini ya. Jadi Iya, setiap jadi bulan bisnis. gitu. Iya, setiap bulan. Jadi Keren juga. bisnis. Menarik, Iya, menarik, dulu menarik. juga saya mengalami mau hiring developer tuh ya zaman-zaman itu sulit ya. Satu harus bersaing Ah, dengan tech company, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar iya. secara gaji dan benefit. Yang kedua, eh, memang susah cari developer aja susah, apalagi cari yang bagus gitu, yang sesuai kriteria itu, wah susah sekali zaman itu gitu. Nah, eh, saat itu berapa banyak karyawan pertamanya Hactive Ed yang ketika udah jadi Hactive Ed sebagai katakanlah ya software bukan software house setelah saya di software house itu berapa karyawannya? Karyawan pertama ya, Mm-mm. yang buka batch pertama itu kita punya dua tiga orang pengajar, eh, Oh, terus satu CEO, satu operasional, berarti lima enam, ya sekitar enam lah. Kalau nggak salah begitu masuk batch pertama ada satu pengajar lagi, jadi tujuh kurang lebih, kurang di lebih bawah 7. 10 lah ya. Iya, iya, Ya. iya, iya. Dan itu juga ini sih startup yang dulu saya pernah join juga di tahun 2018 memang strateginya cuma
nge-hire sedikit orang tapi berkualitas gitu kan. Dan itu udah dapat funding apa belum, Mas? Saat pertama kali Hactive Ed berdiri? Saat pertama fundingnya itu angel investor, angel Oh, oke. investment. Angel investor berapa tahun terus jadi raise fund ini berapa kapan? Waktu di awal tuh lumayan cepat. Begitu kita proven kalau bisa jalan. Batch pertama itu ya paling berdarah ya. Satu karena memang istilah bootcamp itu belum Oh, familiar. Jadi dulu tuh kalau disamakan ini kayak les ya gitu kan. Iya kurang lebih lah gitu. Tapi kan kita mengedukasi market dulu. Ya beratnya hmm, di situ di awal kan karena iya, salah satu pioneer juga. betul. Terus banyak yang belum percaya karena namanya brandingnya belum ada gitu. Jadi banyak yang datang ini beneran nggak sih? Udah gitu kan kita masih numpang di satu coworking space. Jadi pernah satu kali saya kedatangan orang gitu dia pengen join Hmm. tapi orang tuanya nggak percaya. Jadi dia bawa sekeluarga datang ke kantor gitu. Ini beneran nggak sih? Nanti saya takut ditipu apa segala macem gitu. Akhirnya akhirnya bisa diyakinkan lah. Bahkan ada salah satu yang join student gitu, bayarnya dia bawa duit di dalam kantong kresek gitu, literally Wow. datang bawa duit, belum Ini transfer belum apa, jadi B- manual banget. di BSD kan? Apa di Bandung? Nggak, waktu itu kita di Pondok Indah. Oh, Pondok Pondok Indah itu Indah. Wow. ada coworking space. Bawa uang kertas, bawa uang Uang menarik di dalam juga plastik. itu. Kayaknya dia ngambil dari mobil atau dari mana gitu. Mungkin dia tarik dulu dari ATM gitu. Itu nggak curiga dari uang. Nggak tahu, saya nggak ikut-ikut. Siapa tahu ada transaksi besar di belakang, oh ya. Wah, no komen kalau itu. Tadi kita juga Ngeri udah sih. ngobrol-ngobrol sama Mas Riza bakal main catur bareng. Tak, saya share link Mas ya. Aduh, Apa-apa santai ini aja. ini konsepnya apa ini? Saya masih penasaran kenapa main catur. Biar nggak terlalu serius gitu, tapi Oh, biar ujung-ujungnya nggak tahu sih serius iya. ya. Bisa nggak ya? Oh, harus login ya? Oh, Punya nggak ya? atau Kayaknya nggak punya deh. atau ada yang nggak login sih. Bentar. Ada guest Oh, oh, oh. atau login with Google. New sign in up nggak ada. It's called lobby. Iya lobby ya. Bentar, bentar. Oh bisa, nggak pakai login. Di website lain sih. Bentar saya coba. Oh, Oke. Mana ya? Oh ini dia. Sama aja. Bentar ya Mas. udahlah login aja nggak apa-apa. Oh oke. Pakai Google. Cepet. Dah, Kok bisa? continue. We found existing chess.com account. Oh kan udah ada berarti. Loh, emang udah punya? Wah, passwordnya apa? Masa forget password dulu? Bentar, saya cari yang lain juga. Ya ampun. Oh punya ya? Nggak bisa ya. Belum. Ntar. Oh ini forget passwordnya. Reset. Nggak apa-apa sih, kita tunggu juga nggak apa-apa. Santai. Oke, sebentar. Passwordnya belum. Generate dulu. Wah panjang ya. Sambil tanya-tanya aja. Oh iya boleh 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 nggak apa-apa. Kita juga suka Biar ini nggak kok. awkward. Oh nanti di itu ya, di cut ya. Iya. Atau nggak Hmm. dikat juga nggak apa-apa sih. Jarang sih saya cut. Oh jarang. Ya, edit-edit ini ya, Edit-edit tipis-tipis ya. seala kadar ya. Kalau kadarnya. Makanya saya juga lebih prefer live stream sih. Jadi nggak perlu ngedit. Oh, oh gitu. Alasan dibalik ini ya Iya. live stream. Heeh, iya. Sorry. It is required. Oke, login. Ya, sudah. Mantap. Accept. Loh,
No thank you. Mana tadi? Ini copy link. Oke. Mantap. Oke. Berian Deli. Oke. Oh ini ya. Nickname-nya di random Di kayaknya. random kayaknya. Iya dah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil main catur. Nah, oke, kita udah ngomongin Active Ed tadi soal funding awal dan use case berdirinya juga. Nah, kalau sekarang, apakah perkembangan Active Ed startup sekarang tuh masih bagus nggak sih? Atau masih diminati nggak sih untuk seorang karyawan kerja di sebuah edutech gitu? Kayaknya sekarang agak menurun ya. Nah, itu dia. Gimana cara ngatasinnya, Eh, Mas? untuk sekarang ya belum ada yang bisa kita kendalikan karena kontrolnya bukan di kita kan. Jadi kita lebih ke ya coba bertahan aja. Eh, Nah, demandnya I masih ada. see. Cuman kayaknya beberapa tahun belakangan ini kiblatnya agak berpindah. Kalau dulu kan yang jor-joran itu kan tech company ya, Hmm, startup baru atau apa. Sekarang kan startup baru yang di funding itu masih ya dibilang terbatas ya. Jadinya eh, sekarang banyak yang corporate justru yang besar kayak banking, enterprise gitu. iya betul. Jadi lebih banyak ke sana, Nah, kira-kira itu walaupun tidak karena sejor-joran gitu. ya, Gimana? karena apa ya? Maksudnya, apakah demand untuk kerja di startup jadi berkurang secara menyeluruh? Mm-mm. Apa cuma spesifik ke industri tertentu ya? Kalau em, dari saya pribadi, pandangan pribadi ya, kan startup itu kan tadinya honeymoon phase. Activate itu berdiri juga pada saat honeymoon phase kan. Mm, Terus juga 2016. iya, terus sekarang udah mulai apa normalize lah, dinormalisasi gitu kan. Di ini standarnya seperti ini. Dulu kan banyak Hmm, juga kabarnya banyak yang over hiring, eh, yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tapi di hiring. Pokoknya hiring aja lah daripada diambil kompetitor, mendingan kita hiring. Kerjaannya nggak jelas nggak peduli gitu kan. Itu oh juga ya ya dilakukan ya. sama perusahaan-perusahaan besar kan, seperti Google, Apple dan lain-lain kan. Mm, Eh, setuju setuju. Dan Nah, akhirnya, terus startup-startup yang baru mulai, yang baru muncul dan punya duit, yang punya cukup duit, itu mereka nggak kebagian talent ini gitu. Akhirnya mereka larinya ya ke bootcamp, cari anak fresh graduate gitu. hmm, Nah, sekarang ketika perusahaan-perusahaan yang tadinya di honeymoon phase terus sekarang sudah jadi enterprise iya. gitu ya, udah cukup besar, Oh, mereka banyak melakukan layoff, pokoknya apa ya, kayak pengembangan fitur dari produknya kan nggak sekencang beberapa dulu. tahun yang Hmm. lalu kan. Apalagi dengan AI segala macam gitu. Akhirnya yang jago-jago, yang apa medium to senior gitu, mereka udah bisa di hire nih sama perusahaan-perusahaan yang eh, cukup ya apa SME lah atau startup yang baru mulai lah gitu ya. Mm-mm. Akhirnya fresh graduate dan eh, lulusan bootcamp termasuk juga itu mereka harus bersaing dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman cukup besar di startup sebelumnya. Iya iya. Dan itu ini ya. Apakah karena COVID juga ya? Jadi kayak ada Ya, normalize dari Tuhan kali ya buat startup-startup yang over hiring ini ya. Terus, iya, mungkin juga sekalian waktu dulu awal-awal eh, winter kayaknya hmm, ada juga faktor mumpung lagi banyak yang nge-layoff. apa layoff, kita bersih-bersih juga deh gitu Layoff juga kan. deh. Iya, itu kayaknya ada yang banyak menggunakan alasan Ada itu faktor untuk itu juga, betul. ya, iya 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 iya. Dan nggak tahu sih juga saya ngelihat kayak industri ya startup di Indonesia juga dipenuhi oleh oke kita ngomong belak-belakan aja kayak banyak lah ras India di startup. Hmm, betul, betul. Nah ini gimana menyikapinya? Apakah kita bisa bersaing atau ya lulusan dari Active Ed ini apakah bisa Hmm, menjamin lebih jago dari ya orang-orang ini? Kita bukan berarti pengen ngusir atau gimana ya, tapi kalau misalnya hmm, dia eh,
jago dan mau dibayar murah kan itu suatu big deal untuk startup dan bisnis apapun gitu kan. Makanya Betul. AI sekarang menjamur karena itu juga mungkin. Tapi ya kita ngomongin tentang talent dari luar ini, maksudnya apakah menjadi gangguan atau apa ya, disrupsi Hmm. pasar yang besar di Indonesia gitu, di startup Indonesia. Iya, mungkin kalau bersaing dengan lulusan Hactivate kayaknya belum bisa ya, karena kan eh, ini jatuhnya membandingkan bukan apple to apple gitu. Jadi Hmm. mereka kenapa kenapa perusahaan-perusahaan teknologi besar beberapa tahun yang lalu merekrut banyak eh, apa ya talent dari luar gitu kan. Salah satu alasannya adalah di Indonesia belum ada orang atau lembaga yang bisa menghandle scaling sebesar Gojek dan Hmm. lain-lain. Jadi kita harus belajar mau nggak mau. Kenapa India bisa? Karena mereka udah biasa outsource ke perusahaan-perusahaan luar kayak Uber kemana I gitu ke perusahaan see. Amerika. Jadi kita sebenarnya memang kita butuh belajar karena kita nggak ngerti ini gimana scalingnya gitu. Sekali orangnya Kalau ini ya, iya iya. betul scaling organisasinya, Hmm. scaling secara teknologinya, ini mau pakai apa nih supaya bisa menghandle ribuan concurrent user aja kita nggak ngerti gitu. Waduh, iya iya iya, udah teknikal itu Perusahaan ya. mana Hmm. sih yang sebelum Bukalapak, Gojek dan lain-lain itu uh, bisa menghandle apa ada software yang Heeh. semasif itu kayaknya belum ada di Indonesia, makanya banyak meng-hire dari luar gitu. Kalau Oh jadi, sekarang kayaknya sudah mulai banyak teman-teman kita yang belajar sama orang India dan lain-lain, akhirnya sekarang sudah bisa gitu. Makanya sekarang banyak yang kabur keluar justru karena udah qualify. oh jadi apakah Hektik juga memfasilitasi kabur aja dulu? Oh iya jelas lah, Jelas jelas lah lah. ya, Kan jelas. pasti ada Setuju. kan karena eh, apa tujuan kita juga untuk memperbaiki apa ya hajat hidup mereka kan, Mm, upgrading their life gitu kan. Jadi iya, kalau memang ada opportunity bagus. peluang di luar sana ya dengan senang hati kita akan menjembatani gitu. I see. Jadi apakah balik lagi sih kalau ke India tadi, apakah di India juga ada semacam Active Aid-nya di sana ya? Apa bagaimana cara Hmm. mereka belajar ya? Kita kayaknya perlu nyontoh tapi bukan hal-hal yang buruknya gitu ya. Dalam arti kita juga Aha. banyak denger juga gitu ya kalau attitude ternyata banyak juga karyawannya yang saya ya maksudnya kita nggak ngomongin jelek-jelek tapi ada beberapa yang Ya. sering cabut gitu ketika udah kerja berapa Mm-mm. lama terus atau mungkin juga ada yang kerjanya nggak benar dan seterusnya Hmm. dan Ya. nah kalau di Active Ed sendiri apakah juga ngajarin semacam ya kind of etika dalam bekerja supaya nggak jadi seperti mereka atau mungkin juga apakah di India juga punya suatu lembaga seperti Active Ed tadi gitu mungkin atau bagaimana cara mereka Hmm. belajar Kalau bootcamp kayaknya ada, pastinya ada. Kalau pastinya ada bootcamp pastinya ada. Cuman kalau di mereka itu setahu saya pernah ngobrol sama oh menarik nih salah satu engineer India juga gitu ya. Dan saya penasaran gitu. Mhm. Kalian itu ngapain sih di kampus kok begitu lulus jadi jago banget gitu kan? Jadi ternyata mereka itu pada saat di kampus itu mereka sudah di-encourage untuk kontribusi ke open source dengan Oh, salah open satunya Google source. Summer of Code. Jadi dari dosennya bilang kalian kalau mau lulus mata kuliah ini kalian ikut Google Summer of Code Wow, atau kontribusi ke open source. menarik, Jadi menarik, begitu menarik. lulus Git, GitHub, pull request segala macam mereka udah Hatam. nyantai, udah biasa. Mhm. Komunikasinya juga udah lancar karena mereka udah pull request di project beneran bukan pada saat Hacktoberfest doang. Ya kita biar dapat Ya, kaos. Ya, ya, ya. biar dapat kaos gitu. Kalau mereka biar dapat nilai gitu. I Jadi mereka udah biasa see. melakukan itu. Jadi nggak gampang lagi begitu kerja ketemu sama Orang luar juga. Heeh. iya. Akhirnya Menarik oh ya. bedanya di situ ya. Jadi mungkin ya memang sebenarnya lembaga-lembaga seperti bootcamp ini kan stop gap ya. Artinya sebenarnya kita berharap sama pendidikan kita, Mhm. kampus dan lain-lain bisa Mhm. apa ya, bisa menelurkan bakat-bakat dan bisa di-hire sama perusahaan gitu. Cuman karena belum bisa dan eh, apa dan
dari saya pribadi juga belum bisa mengubah dari dalam gitu ya. Oh iya. Akhirnya ya kita mengubah dari luar aja gitu. Oke, oke, oke. Paham, paham. Oh ya, iya, iya, iya. Mereka udah kontribusi ke open source dan ke Google Summer of Code. Nah, ini menarik karena juga di kuliah saya juga ini ya, apa beneran magang, dan magang itu ke startup di Hmm, Indonesia. Dan itu ya beneran ini sih betul. ngerasain environment kerjanya, tapi balik lagi itu kerja sama orang Indonesia gitu. Jadi Oh bahasanya ya. masih sama, kulturnya masih sama, masih ada ya unggah-ungguhnya lah, cerita sopan santun dan gitu-gitu. Tapi Hmm, kalau di orang luar, saya ngelihat mereka kerja lebih straightforward, lebih jelas apa yang mau disuruh ke engineer-nya dan seterusnya, mau bikin apa juga jelas arahnya gitu. Nah, ya. dan menariknya adalah orang India ini bisa kerja ke banyak perusahaan luar, emang ternyata dia dibentuk untuk itu ya dibentuk saat kuliah dengan open source dan Google Summer of Code ya. Mhm. Emang menarik sih karena ya karena trennya dulu juga di tahun 2018 sampai tahun 2018 kalau nggak salah ya. Kuliah atau ya pengajaran formal seperti itu memang diarahkan untuk kerja ke sebuah industri, tapi balik lagi industrinya masih ke dalam negeri. Nah, Hmm, kalau oke, kita udah ngomongin masalah talent, masalah apa sih namanya? Ya talent gitu di Indonesia dan seterusnya. Kalau di Hactive Ad sendiri, apakah em, sebenarnya saya lebih penasaran ke ini sih, ke bisnisnya sih. Kayak saya hmm, kan ya tahun lalu juga udah berusaha belajar tentang bisnis, tentang bagaimana ya. membuat sebuah software terus dijual dan seterusnya. Tapi kalau bisnis yang bisa bertahan dari 2016 sampai melewati fase COVID dan seterusnya sampai sekarang, itu pasti bisnisnya kuat banget kan. Nah, ya dan saya rasa nggak mungkin cuma jualan bootcamp dan apa sih namanya online course doang. Pasti ada di baliknya nggak sih? Kayak mungkin B2B-nya kah atau mungkin Hmm. bisnis lainnya kah di Active Ed? Saya boleh tahu nggak? Ya, boleh boleh, tentu aja. Ya, yang pasti kan kita mulai berangkat dari bootcamp. Bootcamp itu kan berarti B2C ya. Mm. Sampai sekarang juga masih jalan dan lumayan istilahnya ya walaupun apa ya demand-nya berkurang, terus juga daya beli orang juga berkurang I gitu kan. see. Tapi Mm. di tengah jalan juga kita juga menyediakan bukan hanya bootcamp. Kalau bootcamp itu kan yang intensif ya, Mm. yang dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam gitu. Kita ada yang kayak part time juga akhirnya kayak les lah gitu ya, yang tadinya orang-orang familiar gitu. Terus juga ada corporate training juga kita buka. Corporate training, nah itu ya. Mm-mm. Itu gimana tuh Jadi cara kerjanya? corporate training itu artinya yang B2B. Jadi kita diminta sama mungkin ada beberapa perusahaan yang ingin upgrade employee-nya, karyawannya, tapi nggak bisa full time seperti bootcamp dan nggak bisa eh, meminta si orang-orang ini untuk datang ke kampus Activate untuk belajar. Jadi akhirnya kita yang datangin ke Perusahaan, kantornya, kita yang kasih training gitu. menarik. Dan itu per orang ya bayarnya tetap ya? Atau mungkin di apa subscription? Bundling lah, jatuhnya bundling ya. Oh sih. Oh oke. Itu berapa lama berarti fase untuk belajar untuk corporate training? Tergantung tergantung programnya. Jadi kalau corporate training itu tidak ada program yang JavaScript full stack, ya itu mungkin ada juga. Cuman mereka mintanya apa? Kayak misalkan ada di satu banking mereka minta, wah kita mau DevOps misalkan. Belajarnya Hmm, Docker, apa containerization, terus deploy dan lain-lain. Nah itu kita bikinin custom apa kurikulumnya lah ya. kurikulumnya. Terus I habis itu kita see. cari pengajarnya, terus baru kita deliver gitu. Menarik, menarik, menarik. Terus sekarang gimana Mas kalau perkembangan di dalam perusahaannya sendiri? Kan tadi kita udah ngomong jumlah karyawan dulu ya. Kalau sekarang jumlah karyawannya berapa? Active Ed. Jumlah karyawannya terakhir itu di angka 70-an. Wow. Oke. Oke, 70 udah kayak apa sih Mas terakhir berarti series fundingnya penasaran jadi pengen nyari. Kita berhenti di pre-series E. Pre-series A berarti belum nyampe E. Iya, Nah, itu tahun belum, nggak berapa? nyampe. Sebelum COVID. Oh, wow. Itu harusnya. Desember. Jadi Aprilnya COVID, Desember kita pre-series A. Oh, oke. Menarik, menarik, menarik. Masih, oh iya. Nah, sekarang masih ada ketertarikan pengen raise fund lagi kah? Atau emang pengen beneran ngehasilin revenue dari bisnis yang udah ada? Eh, Masih, cuman
amat sangat sulit Oh sekarang gitu. kondisinya. Iya, jadi bisa dibilang belum ketemu juga sampai sekarang, belum dapat lah. I see. Oke, 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 menarik. Oh, oke. Apakah itu dipengaruhi oleh startup ikan? Salah satunya, Oh salah gitu, satunya bener pastinya. berarti ya. Soalnya Ya kemarin, itu kan masalah trust kan, ya betul. kepercayaan eh, apa visi-visi atau venture capital kepada startup Indonesia. Jadi pasti berpengaruh. Orang apa yang fraud yang di luar itu apa, yang coworking Oh space yang gede-gedean itu juga iya, pengaruh kan? iya, 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 ya. Lupa sih beritanya, tapi ada ya co-working space di luar. Yang jadi film itu apa sih namanya? Yang sempat dibikin film juga tuh atau TV series saya lupa. Oh, baru tahu sih. Fraudster. Oh, oke. Apa sih kok lupa jadinya? Fraudulent of co-working space. Ya, oke lah. Yang cukup besar lah di dunia di Amerika ya. Kemudian terjadi fraud, akhirnya banyak itu kan pemain-pemain besar ya, venture capital besar itu jadi Oh, eh, kurang percaya dengan WeWork, oh, WeWork. Oh iya, WeWork pernah dulu. dengar. Heeh. Itu sampai Indonesia juga sih problemnya. Sampai Indonesia, ya dampaknya juga ke Dampaknya Indonesia. betul, Jadi, iya. jadi sekarang itu kalau investor itu udah bukan kalau zaman dulu ya, kita ketemu di lift, Bisa pitching ini pitching di beberapa lift. detik, Iya, atau cuman kasih pitch deck bisa di funding gitu, idenya doang nggak, belum ada user, bahkan produknya belum jadi gitu, nggak udah masalah. bisa dapat Iya, duit. Kalau iya, iya sekarang betul. boro-boro ditanyain macem-macem. Makanya dulu sering ini ya, ada istilah bikin pitch deck buat ngobrol apa Pitch deck, elevator pitch dan iya, seterusnya gitu-gitu biar biar bisa betul. pitching ke investor. Sekarang susah sih emang. Tapi itu tadi yang bikin saya jadi skeptis sama startup gitu, yang akhirnya join startup juga sih. Tapi tapi ya tahun lalu tuh sempet kayak ya ditawarin apa ya namanya ya? Bukan bootcamp, yang pengen masuk ke dalam startup, lupa namanya. Ya Aha. intinya kayak pengen gak dibikinin startup gitu-gitu dan seterusnya, nanti dipilihin co-foundernya dan seterusnya pas zaman-zamannya Oke. bikin Automix. Terus Hmm, kayaknya gue skeptis deh sama startup pada saat itu. Terus kayaknya mending gue jalan sendiri aja. Ini bisa hmm, kok bisnis jalan gue pegang sendiri dan seterusnya gitu-gitu. Tapi ya memang sih endingnya iya, nggak ada growth yang gede banget sampai akhirnya pengen beneran serius sampai ya sampai bertahun-tahun gitu mengedalamin solopreneurship gitu. Tapi ya balik lagi, iya. eh, ternyata memang startup ini menarik perjalanannya ketika ada di honeymoon phase, terus nyampe sekarang lagi seret gitu ya ibaratnya. Tapi ya saya juga kenal Mas Zego, yang bikin Go Akal. Dia bikin startup Hmm, baru-baru ini juga, kayaknya awal tahun ini atau tahun kemarin, dan dapat hmm. funding. Jadi kayaknya nggak, bukan menutup kemungkinan juga sih bisa dapat funding di era sekarang yang berusaha dapat Oh iya, trust juga. masih peluangnya masih ada, Peluangnya cuman masih ada, lebih ya lebih lebih seret. sulit lah. Cuman eh, apa ya? Saya dari beberapa tahun yang lalu tuh agak apa ya? Bukan agak menghindari istilah startup karena Hmm. startup ini sudah sudah apa ya? Sudah konotasinya negatif gitu. Kesannya kalau startup itu berarti kita bakar duit gitu. Oh Saya lebih ya senang nyebutnya betul. bisnis saja ya. Hmm. Jadi kalau emang mau bikin sesuatu ya pikirin ini duitnya Value-nya dari apa mana itu. gitu. Dari awal gitu, jangan sampai ya kita bagi-bagi gratis dulu apa butuh modal sekian dulu untuk menghasilkan ini. Nah, itu kan berbahaya kan. Ah, Kalau kita bisa funding, kalau nggak bisa udah selesai tutup gitu kan. hmm. Iya, nah, itu kayak omongannya Arvid Kel ya, Arvid, lupa. Yang bikin burs. Arvid Kahal, Iya, Bootstrap ya. yang jangan 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 apa? Jangan, gue pengen bikin real bisnis, jangan bukan bermain-main Real dengan bisnis startup ya. ya. Ya, ya. Setuju banget sih. Istilah startup ya sebenarnya startup juga dibilang seperti itu kan, ada bisnis Hmm, plan dan lain-lain. betul. Tapi kayaknya sekarang sudah mengarah ke Konotasinya konotasinya jadi lebih negatif. negatif gitu. Mm-mm. Iya, 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 Apa iya, iya, kayak iya. lay off lah, terus employee-nya
di hire intern nggak dibayar atau dibayar kecil lah segala macam gitu. Jadi kayaknya konotasinya udah negatif banget. Apalagi ada Iya. fraud segala macam. Aduh. Aduh. Jadi pengen nggak mau masuk startup sih kalau kayak gitu, bener sih. Dan juga ini sih, kan sekarang saya juga join ke startup ya B2B di San Francisco lah. Dia lulusan dari Alchemist juga. Dia bilang kalau Oke. nyari talent di luar Amerika itu susah karena udah nggak ada yang mau lagi untuk join ke startup, apalagi di Indonesia. Kan saya pertama ya, saya karyawan pertama, karyawan ketiga Asal Indonesia. di startup asal Indonesia. Terus kayak ada lagi nggak sih orang Indonesia yang pengen yang kayak lo gitu, mungkin lulusan dari UI juga atau mungkin dari universitas terkenal gitu yang mau kerja di startup luar gitu. Ternyata emang sulit karena kebanyakan teman-teman saya juga kerjanya di Google, di Meta, terus ada yang pengennya yang stabil aja lah lang di apa tuh Di start BUMN. ya maksudnya startup bikinan Startup. government, Oke. ya tahu lah yang Ya, sekarang ya, ditangkap ya. yang bikin ya maksudnya. Ya, 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 ya. Ya akhirnya ya sepi peminat gitu dan ya udahlah mereka lagi kesulitan nyari orang juga. Terus Oh gitu ya. Jadi ada kebutuhan tapi mencari orang dari Indonesia atau Southeast Asia sulit ya sulit. sekarang. Padahal mereka suka karena tadi bisa dibayar murah. Maksudnya murah dalam artian mereka kan bisa beda gitu dalam artian kita ya. Maksudnya, bisa dalam angka besar gitu dalam dalam Iya, rupiah gitu. betul, Nah, betul. dan juga ada kesempatan kerja untuk keluar negeri, dapat relokasi dan seterusnya gitu-gitu sih. Mungkin itu yang jadi tantangan juga Mas Primawan tuh. Kemarin saya ngobrol juga. Dia kan HR agency, bikin HR agency terus eh, kayaknya nggak mudah deh lang sekarang narik-narikin orang untuk pengen kerja di luar gitu. Karena balik lagi orang Indonesianya juga banyak yang mungkin kita bisa bilang Gen Z. Mereka nggak suka kerja di tempat yang kurang kurang secure. Jadi mungkin mereka pengen Oh, tempat-tempat oke. yang korporat yang gede yang kayak Mas Riza bilang. Terus ya atau kerja di luar sekalian gitu biar biar langsung bisa keluar dari kejenuhan mungkin ya mereka jadi makin melek loh sama politik dan apa Politik ya ya. sama keadaan negara gitu dan seterusnya. Oke. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya atau sesi berikutnya. Jadi di setiap sesi atau setiap episodenya gue selalu nanya tentang AI. Nah, Mas Riza Hah? sendiri sekarang kayaknya udah aman sih ya kita ngomongin AI. Mungkin juga yang ngobrol sama Mas Riza sekarang bukan orang. Jadi mungkin ada peran AI nggak sih Mas di dalam Hactive 8 atau mungkin juga justru Hactive 8 bisa digantikan dengan AI atau mungkin bisnis-bisnis Iya. lainnya. Ini pertanyaan yang apa ya? Klise lah. Yang menarik ya. Maksudnya ya di satu sisi sebenarnya secara idealnya memang kalau misalkan pada saat belajar pengennya sih kalau bisa jangan ada peran serta AI. Kenapa? Karena kan Sih. kita mau melatih seseorang, melatih diri kita untuk bisa gitu ya. Sama aja kayak kalkulator lah zaman dulu ya. Hmm. Kenapa di sekolah dilarang kalkulator gitu kan? Oh, sih. Ya Make sense. salah satunya karena supaya kita bisa tahu gimana cara perhitungan, bukan hasilnya aja tapi jalannya gitu kan. Oh, Tapi di sisi yang lainnya kita nggak bisa menutup mata dengan keajaiban keajaiban yang terjadi dengan AI gitu, apa yang terjadi dengan AI, perkembangan dan lain-lain gitu. Makanya beberapa tahun yang lalu sempat sebenarnya idenya atau isunya udah lama gitu. Ini mulai banyak student yang belajar mereka pakai ChatGPT dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas. Terus sih. kalau mereka bisa menggunakan dengan benar dalam artian mereka cari tahu jawabannya terus mereka belajar dari jawaban itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya adalah cuman copy paste aja, sama aja kayak Stack Overflow kan. Copy Iya. paste Oh, buta iya nggak juga. ngerti, ya kan? Jalan. Terus habis itu pas pas kita evaluasi terus dihapus kodenya, coba tulis ulang lagi aja mereka nggak bisa gitu. Jadi pada saat itu saya berpikirnya daripada mereka sembunyi-sembunyi menggunakan tools AI, akhirnya kita ajarin. Tapi itu juga diajarin di
fase kedua di bulan kedua. Biasanya kan ada fase persiapan sebulan, fase 1 sebulan, fase 2 di bulan ketiga baru kita mulai introduce. Ada AI pakai ChatGPT kah, pakai Cursor kah, atau VS Code, Copilot dan lain-lain. Jadi Menarik. sekarang kita mulai memasukkan itu ke kurikulum. Tujuannya adalah supaya mereka, daripada mereka pakai sembunyi-sembunyi dan salah, mendingan sekalian kita ajarin aja. Ajarin aja. Sih, Ya, itu tahun berapa mulai sadar itu, Mas? kita mulai implement itu tahun lalu. Oh, wow. Berarti udah aware dari sana ya. Karena juga, Iya. iya, sering banget saya dapat iklan di IG atau di Twitter gitu yang ada AI yang bisa mendukung contek apa biar kita bisa browser extension gitu yang bisa ngasih tahu Ah, jawabannya langsung kalau misalnya lagi ujian atau apa. Nah, itu emang nggak tahu ya ada di gray area kah apa emang udah ilegal ya? Karena kita sendiri juga nggak punya state untuk menetapkan apakah ini ilegal nggak sih? Apakah itu boleh-boleh aja? eh, ya nggak tahu sih ya. Kalau dibilang ilegal ya tergantung tergantung aturannya lah ya. Hmm. Yang namanya nyontek kan baik itu dengan AI atau tanpa AI kan tetap aja gitu. Maksudnya eh, tetap aja orang yang mau nyontek mau pakai AI atau enggak tetap nyontek kan gitu. Hmm. Jadi kalau kita bilang gara-gara AI jumlah orang yang nyontek makin banyak ya mungkin juga karena difasilitasi kan. Iya, Lebih gampang cara nyonteknya gitu dengan browser extension, copy paste dan lain-lain gitu. Cuman yang mau kita garis bawahi adalah kalau kalian pakai AI, ini kesempatan loh. Jadi kalau kalian nggak ngerti, misalkan ada kode yang dihasilkan AI, tanya lagi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Jadi kayak kita punya personal asisten atau personal ah, teacher gitu, guru privat gitu, dibandingkan daripada kadang-kadang kan developer ya malu ya nanya sama orang gitu ya, nanya padahal kita udah bayar sekian, tidak murah gitu kan, terus udah disediakan ada pengajar, ada mentor gitu, terus masih malu nanya gitu. Eh, jadi kita kasih fasilitas supaya mereka lebih apa ya, menarik. ya kalau malu-malu nanti takut ditanya, oh ini pertanyaan bodoh gitu kan, Iya, 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 akhirnya paham. ya udah coba tanya aja ke AI gitu. Jadi itu yang kita Ajarin. kasih tahu bahwa Heeh. ini ada tools yang dia nggak akan ngejudge lu bodoh atau gimana, dia nggak akan komplain kalau pertanyaannya terlalu basic, dia Terlalu nggak akan basic. komplain kalau pertanyaannya terlalu banyak gitu. Silahkan tanya, pakai tools itu, jangan sampai menghambat kita belajar gitu. Justru membuat kita belajarnya jadi lebih cepat dan lebih mudah Betul. mengerti. Iya, setuju. Dan ini juga sih, eh banyak juga yang berdalih kayak kalau gue nggak pakai AI emang nanti ketika gue kerja nggak bakalan pakai AI juga ya gitu-gitu loh, kayak pertanyaan-pertanyaan yang ketika nanti di industri apakah emang AI tidak diberlakukan, pasti kan pakai AI juga, jadi mendingan daripada saat belajar nggak pakai AI sama sekali, jadi mendingan dibantu AI untuk memahami proses belajarnya itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Dan di Active Ed sendiri, AI-nya ini berperan sebagai kurikulum aja kah atau ada sebuah tools untuk membantu apa pesertanya untuk belajar atau gimana? Bukan peserta ya? Ah, ya. Untuk sekarang Oh. kita ngajarin tools-tools AI yang biasa digunakan ya kayak ChatGPT, terus AI agentic code Hmm, ya, yang gitu-gitu tuh kita apa namanya, kita introduce lah bahwa ada ini, dan em, apa namanya, termasuk juga SDK, termasuk juga misalkan OpenAI Cloud, ya jadi mereka bisa pakai, integrasinya coba integrasi ke produk yang mereka mau bikin gitu. menarik. Dan tadi juga karena bootcamp ada project akhirnya gitu ya. Yes. Nah, itu yang juga ya kalau pakai AI menarik sih. Dan terus gue juga lagi penasaran sama Active Ed-nya lagi. Kebutuhan untuk nge-hire junior engineer, ini bukan ini sih, bukan cuma di Active Ed ya. Tapi apakah Hmm. sekarang kita perlu nge-hire seorang junior software engineer gitu? Ketika udah ada Cloud Code, udah ada Hmm. OpenDex dan seterusnya. Codex ya kayak kemarin. Ya, Codex.
Codex. Menurut saya sih harus ya, harus demi ekosistem. I see. Karena saya khawatir nih gara-gara Ah, AI, mm, gapnya nanti terlalu tinggi. Senior engineer mereka bisa memanfaatkan AI yang membuat mereka jadi terakselerasi, mereka jago, akhirnya mm. naik kan ke principal kah atau ke CTO kemana gitu. Sementara yang junior, fresh graduate dan lain-lain, mereka tidak mengerti penggunaan AI secara optimal yang menyebabkan mereka mau naik ke senior itu susah. I see. Ya, ya, Jadi ya, yang ya, ya, senior ya. ini bakal ada posisi-posisi senior yang tidak terisi, dan itu buruk kan buat ekosistem, buruk juga buat perusahaan gitu. Bener juga ya. Jadi Ya, ya, eh, ya, ya. eh, strategi perekrutan HR ini juga harus apa ya, sebaiknya ya, kalau ini saran pribadi, sebaiknya ya harus tetap ada juniornya, tapi juga juniornya dibekali dengan, ya kalau kita ngomongin konteksnya AI ya, Iya, eh, jadi agak berbeda nih. Kalau dulu kan misalkan mentoringnya bareng senior gitu kan. Kalau sekarang mungkin bisa bareng dibantu. senior tapi ditambah sama AI juga. Jadi mereka lebih familiar dan lebih mampu memanfaatkan AI itu dengan optimal gitu. Dengan kan cara penggunaan senior engineer menggunakan AI dengan junior kan beda ya. Oh, ada itunya. Oke, ya, 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 setuju. Iya, yang satu sudah berpengalaman, jadi dia lebih menggunakan AI itu untuk melakukan hal-hal tas-tas yang berulang, yang dia udah di luar kepala Hmm, sebenarnya. Dia nggak mau betul, ngerjain lagi gitu, yang betul. boring gitu kan. Sementara yang junior mereka menggunakan AI untuk cari tahu ini gimana cara cara bikinnya sih Pakainya, ya, gitu. oh ya, betul. Dan Ngerti, mereka nggak ngerti, tahu itu ngerti. benar atau salah. Yang Hmm, penting jalan aja atau nggak jalan gitu. Dan mereka nggak bisa tahu ini kenapa jalan dan ini kenapa nggak kenapa jalan nggak jalan? gitu kan. Ya, oke, basic itu. Ya itu yang harus diarahkan Hmm, hmm, jadinya. hmm. Iya, 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 betul. Jelek untuk ekosistem juga. Iya sih. Selama ini saya mikir kayaknya ini bisa ngehemat budget nih kalau nggak nge-hire engineer. Tapi bener sih, ini akan buruk untuk ekosistem dan perusahaannya itu sendiri sih. Jadi nggak terorganize gitu ya, eh, Ya. perusahaannya. Terus juga untuk bisnisnya yang di bidang mungkin bisa dikatakan edutech ya kalau di Active Ed juga. Nah, itu prediksinya apakah masih seksi nggak sih di tahun depan ataukah ini cuma seksi di Indonesia aja ya? Enggak, edutech nggak pernah seksi sih kalau Oh, di nggak pernah seksi ya? Indonesia. Nggak pernah seksi. Justru nggak pernah seksi. Iya sih, Nggak tapi pernah ngelihat seksi. dari ya unicorn, ruang guru dan seterusnya, ya bisa dibilang Ya, ruang guru lah yang ya paling seksi lah ya, yang paling berhasil lah bisa yang paling dibilang berhasil di atas semua ya. secara funding ya kalau di, Funding juga, ya kalau kalau tolak ukurnya funding ya, yang paling tinggi ya saat ini masih ruang guru ruang sih. guru dan seterusnya. Nah, itu mungkin juga ya kemarin juga pernah ngomongin sih. Kayaknya ya itu ada dampak dari pemerintah juga, ada andil dalam pemerintah yang memberikan kurikulum buruk di pendidikan formalnya. Iya nggak sih? Oke, Ya itu senyum tadi doang. yang saya Oke, bilang, apa-apa. nggak Senyum bisa doang. mengubah dari dalam, jadi ngubahnya dari luar gitu. Karena kan tepat sebelum apa saya bikin Hacktivate, saya sempat ngajar juga di kampus dan ternyata begini banget gitu kan. Akhirnya udah Oh, deh, saya nggak mau ngajar satu semester, akhirnya bertahan satu semester aja, nggak mau lagi. oh gitu. Oh, sekarang udah gak ngajar lagi, Mas. eh Iya, Oh ya. mengalami apa ya? Mengalami pengalaman yang sangat luar biasa, nggak enak lah, tidak mengenakan gitu. Oh, Kok begini banget? Saya nggak nyangka ternyata apa namanya? Ternyata seburuk itu ya. Sorry. sorry. Gak apa-apa. Oke, 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 oke. Kok parah sekali gitu. Oke, terus juga edutech ngomong edutech juga ya banyak case tapi nggak tahu ya. Tapi Coursera dan Udemy juga seksi kok di luar ya. Maksudnya nggak cuma di Indonesia Ya. dan ini. Tetap tetap Hmm. tetap tetap bagus dan seterusnya. Nah, oke. Pertanyaan basic lah dalam podcast-podcast. Kalau bisa ngulang waktu, Mas. Oh. Kalau bisa ngulang waktu, mungkin Hmm. di dalam karir atau mungkin di dalam teknologi yang dipelajari atau dan seterusnya gitu. Mau ngapain dan apa yang mau diubah dari Hmm. seorang co-founder usia
puluhan. Iya. Eh, Jujur saya lumayan telat gitu ya, lumayan telat untuk terjun ke komunitas. Isi komunitas ya. Jadi awal-awal karir itu saya benar-benar kayak katak dalam tempurung aja, ya kerja, eh, selesai tas, selesai pulang gitu kan. Itu saya kerja itu mulai 2013. Oh, oke. eh Belum kuliah saya. 2013 itu lulus kuliah Lulus kuliah. 2013. Heeh. Em, Terus sampai saya baru ikutan meet up gitu ya, jadi peserta nonton gitu itu 2018. Jadi ada 5 tahun saya nggak ngikut komunitas sama sekali. Termasuk juga di kampus nggak ikut Hmm. komunitas sama sekali. Jadi benar-benar belajar ngulik aja gitu. Oh, oke. Sibuk sendiri. Tapi nggak Dan ada networkingnya gitu-gitu ya, yang kurang nggak ya. ada, nggak ada, nggak ada. Oh, itu perlu Ya, berarti ya. sangat perlu. Jadi begitu ikutan menjadi peserta nonton, wah ternyata keren juga. Waktu itu sebenarnya motivasinya adalah cari orang, hiring Oh, sebenarnya. hiring. Terus bingung mau cari di mana lagi. Ini udah kita taruh iklan, nggak ada yang apply, ada yang apply juga. Wah, inilah Kurang lah. kurang, udah gitu masih mending kurang, tapi apa ya, kayak syarat-syarat requirement-nya aja tidak Nggak terpenuhi gitu. terpenuhi. Iya. Contohnya kita cari web developer yang apply, saya hanya bisa Delphi katanya. Oke. Kenapa apply gitu udah Kenapa? mau apply gitu kan. Ini udah beda banget gitu. Dia bisa bikin aplikasi desktop, nggak bisa yang lain gitu. Terus kita tulis syaratnya bisa bikin web, tapi ya gitulah, mungkin nggak kurang memperhatikan, kurang baca dan lain-lain, saya Oh, kurang iya. tahu ya. Jadi eh, akhirnya yaudahlah coba ke meet up, nyari-nyari Hiring. networking. Tapi Aha. ternyata malah wah menarik juga nih, bisa sharing-sharing. Akhirnya dari situ ya baru mulai gitu. I see. Emang pengen, oke. Kuliah, kuliah UI di S2 itu Mas ya? S2. Kuliah saya S1-nya BINUS S1 BINUS di 99 malah. 99. Sempat ngintip dikit. Sebelum tahun 2000 tuh gimana sih masa-masa itu? Gua masih ada gelap. Masa-masa itu ya internet masih mahal, Oke. internet mahal. Jadi kalau mau internet itu harus pakai kabel telepon kan. Ya itulah. Dial up ya, oke. Iya, tapi di sisi lain karena informasi sulit, Oh jadi iya. kita jadinya baca buku. Menarik, 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 menarik. Jadi Heeh. iya sih, sama sih saya juga belajar ngoding pertama kali baca buku sih. Baca buku dari awal sampai akhir tuh diselesain semua. I see. Nggak lihat tutorial kayak sekarang gitu. Nggak pakai itu ChatGPT Nggak salah juga. juga sih. Nah, tapi kalau sekarang kan lebih bentuknya itu lebih kayak apa ya? Kita cari sesuatu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kan. Hmm, Kalau dulu kita baca semua sampai habis, kita pengen tahu, oh ini bahasa betul. ini bisa dibikin buat apa aja gitu kan. Use case, Iya, use case. iya. Bedanya di situ sih. Sama sih dulu juga belajar Visual Basic. Visual Basic dari Hmm, buku, terus betul kayak, sih. wah ini Visual Basic bisa bikin software, terus bisa bikin MP3 player dan seterusnya. Ya, Zaman-zaman itulah. ya, betul. Ini kayaknya sudah mau habis juga, tapi intinya banyak hal yang bisa kita ambil dari Mas Riza. Terus juga eh saya juga ngelihat banyak banget podcastnya sekarang. Nah itu rencananya apa sih Mas? Emang buat buat bikin banyak podcast? Apakah escape plan dari ya rehat sejenak Hmm. dari bisnis yang ada? Apa mungkin ada plan besarnya lagi ke depan? Apa gimana? Enggak sih. Podcast itu lebih ke eh, jadi kan salah satu role, bukan role ya, saya kan em, ikutan di programnya Google kan, Google Developer Expert Oh kan, ya, di bidang web teknologi. Nah, dari dan setiap tahun mungkin kayaknya setidaknya ada 2 event besar dari Google hmm, Developer Ecosystem, sering banget itu ya. itu I/O Extended sama Devfest di akhir tahun gitu kan. Oh Nah, iya, iya, iya. biasanya suka bingung tuh saya karena apa namanya,
mau bahas apa topiknya gitu. Akhirnya ngobrol sama teman-teman sesama Google Developer Expert yang web, ini kalian ngerasain nggak problem ini gitu, kesulitan untuk mencari topik yang cocok gitu. Karena web itu kan luas ya, ada front end, ada back end, ada DevOps. macam-macam gitu kan, ada browser. Akhirnya ya udah kita obrolin aja tiap minggu. Tadinya mau kayak Google Meet gitu aja yang private, tapi ya udahlah sekalian live aja gitu. Saya live Dan iya, dan karena masing-masing punya pekerjaan juga, jadi kita setujunya adalah low effort aja, nggak usah pakai siapin slide, nggak usah siapin materi, ngobrol aja Ngobrol biasa. aja. Iya kayak dulu pernah ini juga deh, Mas Riza atau siapa ya? Kayaknya pernah ngulik Elixir, pernah capek dalam Oh iya, di record. Nah itu Mas Riza ya. Nah itu iya itu kenapa biasanya nggak itu. jalan lagi? Oh, lagi ya seperti biasa lah ya kalau kalau co-founder gitu sekali sibuk banget gitu Banget. kan. Oh, oke. Kalau lagi nyantai gitu. Jadi biasanya tuh kalau di kanal saya itu kalau hari Selasa malam itu Nah itu biasanya ngobrolin web ya sama temen, ngobrolin web. sama Eka sama Ivan itu kita bertiga itu di Google Developer Expert di web teknologi. Hmm. Nah biasanya kalau Senin kalau lagi kosong saya biasanya nguliknya macam-macam. Kalau sekarang memang saya lagi interest mau apa ya, mau ngeramein Elixir lah di Indonesia. Itu kiblat tren teknologi tuh pas Mas Riza, wah ini Elixir ternyata udah sebagus ini, terus udah ada sosoknya gitu loh di Indonesia yang bisa ngajarin Elixir gitu. Wah ini menarik nih kayak Elixir jadi Iya. masa depan nih kayaknya. Ya itu Mas tadi Ini mungkin yang dari 2011 saya oh ngikutin Elixir 2011. tuh nggak ada temennya. Iya makanya Belajar sepi banget kan nih sendiri. Elixir apaan sih emang Iya. ada yang mau tapi Mm. ya mungkin developer Saking experience-nya nggak sepinya bagus. tuh, iya, saking sepinya tuh saya pernah jadi 2016 tuh sebelum tepat sebelum join Hacktivate itu saya di race sama Elixir Meetup di Singapura Wow kan untuk talk di sana, dibayarin akomodasinya. akumulasinya. Saking susahnya cari speaker gitu. Itu Tapi pengalaman pertama tuh keluar negeri, keren banget kasih langsung talk jadi di depan orang Singapura gitu. Wah itu Singapura. Oke. luar biasa sih Pengalaman. pengalamannya. Iya 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 Memang itu. dari dulu pengen gitu. Yang satu saya pengen dapat kerjaan di Elixir tapi nggak dapat. Yang kedua karena memang akhirnya join Hacktivate jadi nggak bisa bikin dalamin produk, nggak lagi. bisa ngoding gitu, yang benar-benar real apa ya full time ngoding. Akhirnya ya udah ngajarin aja lah. Siapa tahu banyak yang tertarik gitu. Iya 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 iya. Oke. Ya udah sih mungkin itu yang bisa diambil dari Mas Riza Fahmi. Seorang legenda hidup nih yang apa ya? Yang punya banyak pengalaman terus menarik ternyata. Karena ya sempat belajar Elixir juga kayaknya karena Mas Riza sih saya juga. Tapi ya Oh nggak iya, jago, tapi nggak jago. Dan nggak ada produk yang dibikin karena ada yang ini bikin. kayaknya Next.js lebih seru. Enggak sih, sebenarnya bukan apa ya, Elixirnya karena memang seneng aja secara pribadi suka dengan dengan bahasanya. Teknologinya Tapi bahasanya. saya lebih pengen di Indonesia itu lebih melek ke arah functional programming aja, gitu. Oh, I see. Iya 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 Regardless iya. bahasanya apa gitu. Karena selama kita di kampus itu benar-benar eh, di kayak di brainwash bahwa harus pakai OOP aja gitu, nggak ada paradigma yang lain yang sesuai. Padahal untuk beberapa project atau aplikasi itu kayaknya lebih cocok fungsional gitu. Bukan server bullet lah istilahnya ya. Bukan Iya. semua bisa diselesaikan dengan OOP. Jadi pengen memperkaya itu aja. Ada loh pilihan paradigma Lainnya, lain gitu iya. selain OOP. Ya itu juga Kalau taunya. OOP dirasa terlalu ribet gitu kan. Dulu saya juga pertama kali belajar ya fungsional tuh Haskell pas di kampus udah Oh, diajarin untungnya. Iya, mungkin beruntung juga diajarin sih. di kampus. Iya, Oh itu wow. 2016, 17 udah aku udah diajarin. Tapi nggak praktikal ya. Tapi nggak Haskell. praktikal. Iya, bikin apa ya? Bikin terakhirnya lupa. Oh, pokoknya yang paling gue inget tuh pas di awal kuliah baru pertama masuk, ini masih dosennya masih muda, terus dia langsung nulis di papan tulis kode Iya. kode merge sort atau quick sort, gue lupa. Kayaknya merge sort Oh, deh. Dalam oke. Haskell.
tetek satu baris. Ya, Wah, ini adalah kode merge sort. Wah, anjir apaan nih? Pertama hari pertama kuliah itu. Jadi inget-inget banget kan. Maksudnya pengalaman yang bagus juga kayak kalau langsung Haskell itu berarti fungsional tapi type strong ya, type strong ya. Ada type-nya ya? enggak kok. Enggak. Enggak. Enggak ya? Dulu sih enggak ya. Apa sekarang mungkin udah Oh, berubah ya. Intinya dulu sih enggak langsung sangat jelas sih. Tapi codingannya dalam dalam satu baris gitu. Ya itu functional programming. Oke, menarik Mas Riza. Thank you waktu sudah hadir. Ini udah checkmate. Thank you. Terima kasih sudah sama. meluangkan waktunya. Semoga sehat Terima kasih selalu. juga. Sukses buat Min. semua bisnis dan rencananya, Mas. Oh, tadi yang mau dipromosiin Sama-sama. mungkin ada lagi, Mas, selain YouTube channelnya di Riza Fahmi ya? Atau di mana ya? YouTube channel Riza Fahmi ya, apalagi ya? Ya itu dua hal yang saya kerjain, cuman itu. Jadi hacktivate.com dan Channelnya. youtube.com/Riza Fahmi. Siap. Thank you, Mas Riza Fahmi. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Bye-bye. Siap. Bye.